Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang dan kita ketemu di mata kuliah Tari Klasik Surakarta Putra Gagah Dasar. Mata kuliah ini ada di semester awal karena memang ini sebagai bekal mahasiswa untuk menjadi penari gaya Surakarta. Adapun tujuan dari materi ini, dari Tari Klasik Surakarta Putra Gagah Dasar ini, adalah memberi bekal pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mengenal, memahami, dan menerapkan konsep serta teknik-teknik gerak dasar yang nantinya juga mahasiswa mampu untuk melakukan gerak itu. Nah, harapannya dapat menumbuh kembangkan tentang kesadaran akan kebutuhan sebuah proses untuk menuju kemampuan sebagai penari gaya Surakarta. Sedangkan capaian dari mata kuliah ini artinya mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep, menjelaskan tentang teknik tari dasar, dan juga memperagakan ragam-ragam gerak yang ada pada tari dasar Surakarta Gagah. Materinya untuk Tari Klasik Surakarta Gagah Dasar 1 adalah Rantoyo. Rantoyo terdiri dari dua kata dari rante dan toyo. Rante bisa diasumsikan sebuah ikatan jalinan yang tidak ada putusnya, sedangkan toyo sendiri adalah tari. Artinya di sini memang rangkaian gerak, rangkaian vokabuler yang disusun dengan rupa secara koreografi tanpa ada istilah yang terputus, artinya saling berkesinambungan. Dalam kesempatan ini materi yang pertama nanti kita coba di awal adalah kita belajar tentang sikap ataupun adek. Kalau lebih familiarnya disebut dalam adek ini sebagai tanjak atau pondasi. Dari sikap adek ini nanti kita akan belajar tentang teknik dasar tentang menggerakkan tungkai, teknik dasar tentang menggerakkan lengan, teknik dasar menggerakkan kepala, dan teknik dasar tubuh. Itu sih tahap pertama untuk teknik dasar. Kemudian di materi kedua nanti kita akan coba belajar tentang rangkaian gerak berjalan, atau kalau di istilah tari itu ada lumaksono. Lumaksono dalam tari gagah ada beberapa lumaksono, ada lumaksono kambeng, ada lumaksono kalangkinantang, lumaksono bapang, dan lumaksono bapang jeglong, yang masing-masing lumaksono ini mempunyai ciri dan perbedaan satu sama yang lain. Dari teknik dasar, teknik gerak berjalan, dan satu lagi teknik gerak penghubung, artinya penghubung atau bisa disebut transisi. Artinya dari penghubung dari gerak yang satu menuju gerak lain itu ada teknik yang tersendiri. Dalam tari tradisi klasik gaya Surakarta Putra Gagah ini, teknik penghubung yang digunakan atau teknik penghubung yang akan kita pelajari salah satunya adalah teknik penghubung sabetan, teknik penghubung besut, dan teknik penghubung ombak banyu serisik. Sabetan dibagi menjadi 3 frase: candaan, panggel, dan besut. Sabetan dilakukan dengan 12 ketukan, dilakukan dalam 12 ketukan. Sementara besut sendiri ada 8 ketukan, dan ombak banyu sama dengan sabetan dengan 12 kali ketukan. Ini untuk materi tari gaya Surakarta, Tari Klasik Surakarta Putra Gagah Dasar. Sementara ini nanti akan kami tunjukkan apa yang akan jadi materi-materi ini lewat tutorial gerak dalam video berikut ini. Pengantarnya sampai di situ. Sekian, terima kasih. Mari kita saksikan tutorial dalam video ini. Materi pertama, sikap dasar ataupun adek, yang biasa kita sebut dengan tanjak
karena memang tanjak itu sebagai pondasi. Yang perlu diketahui adalah sikap-sikap ini nantinya akan menjadi bentuk. Ketika itu sikap lengan, sikap tungkai, sikap kepala, sikap jari, itu akan menjadi sebuah bentuk. Kita coba sikap dan bentuk tanjak kambeng. Dalam satu rangkaian ini adalah bentuk tanjak kambeng yang terdiri dari beberapa sikap. Sikap kepala ataupun leher. Tengok ke kanan, ya. Sikap lengan, ada lengan atas, ada lengan bawah. Lengan atas sejajar dengan bahu, lengan bawah membuat sudut. Ini lengan atas, lengan bawah. Ini baru tangan. Tangan itu identik di pergelangan. Kalau ditari disebut tangan itu gini. Dan jari. Jari yang digunakan pada kambeng itu menggunakan jari-jari ngepel. Sikap kepala, sikap lengan, atas, bawah, sikap tangan dan jari. Tangannya ada dirotasi masuk atau nyeklek, jari-jarinya ngepel. Sikap tubuh. Sikap tubuh, ketika tanjak kanan, sikap tubuh lebih cenderung ke kiri. Ini sikap tubuh. Sikap tungkai. Ada tungkai atas, dari batas pangkal paha sampai lutut, dan ada tungkai bawah. Tungkai atas, tungkai bawah, kaki, pergelangan, dan jari-jari kaki. Sikap tungkai dibentuk dengan mendak. Mendak istilah merendah. Sikap tungkai bawah adalah sifat gantung. Artinya tidak tegak lurus, tapi sifat gantung. Artinya gantung. Dan jari-jari nyelekenting. Ini untuk bagian kanan. Sementara kita beralih ke bagian kiri, sama lengan atas itu sedikit di atas bahu, lengan bawah kiri membentuk sudut, tangan nyeklek, jari-jari ngepel sama. Sementara ini tungkai bawah, ada sikap istilahnya mayungi. Mayungi itu lutut, posisi lutut harus melebihi dari ibu jari. Nah, istilah juga mayungi, kayak payung itu kan melindungi, jadi menutupi di sini. Ini dari sikap-sikap bentuk adek atau tanjak di tari klasik Surakarta dasar. Ini sikap tanjak kambeng kanan, karena posisinya lebih berat di kiri. Ada sikap tanjak kambeng kiri, dia tinggal geser dengan bentuknya, sikapnya sama yang dilakukan antara kepala, lengan, tungkai, kaki sama. Cuma berat badan aja digeser ke kanan kalau tanjak kiri. Kalau tanjak kanan, berat badan cenderung ke kiri. Kalau di kanan, ya, treatment latihan kita biasanya lakukan tanjak. Kita hitung sampai 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. Ya. Selalu ini yang kita lakukan, lepas. Ini karena selain belajar tentang bentuk sikap, juga belajar tentang ketahanan dan kekuatan. Latihannya seperti itu. Kita hitung pelan 2 kali 8, kanan. Pindah kiri 2 kali 8. Itu untuk melatih ketahanan tungkai, ketahanan lengan ketika kita ngambeng. Ini yang pertama, sikap adek tanjak kambeng. Dari tanjak kambeng, sikap adek tanjak kambeng, sekarang kita ke kedua, tanjak kalangkinantang. Bentuk tanjak dan sikap tanjak antara kambeng kalangkinantang itu cenderung sama, hampir sama. Sikap tungkai atas, tungkai bawah, jari kaki, lengan atas, lengan bawah, kepala sama. Yang membedakan di bentuk jari. Ya. Jika tadi di kambeng, kalau masih ingat, dengan jari-jari ngepel, kalau di kalangkinantang kita pakai jari-jarinya nyekiting. Nyekiting, tadi ini jari tengah
menjadi satu dengan ibu jari. Ini jarinya nyekiting. Sementara di sikap jari-jari kiri, tangan kiri, miwir sampur, istilahnya belarak sempal. Belarak sempal itu kayak daun kelapa yang patah hati. Belarak sempal. Ini untuk tanjak kalang kinantang. Sama, tadi treatmentnya juga ini dilakukan 2 kali 8 hitungan. Selalu begitu. Sudah kenal dengan tanjak kambeng, tanjak kalang kinantang. Untuk tanjak kalang kinantang sendiri, tidak ada tanjak kalang kinantang kiri. Adanya cuma kanan, kalau di Rantoyo. Oke, ini tanjak kalang kinantang. Kemudian berikutnya adalah tanjak bapang, ya, sikap adek tanjak bapang. Bisa dilihat sama bentuk tungkainya, tungkai atas, tungkai bawah, jari, tungkai atas di kiri sama, lengan bawah, lengan atas, kepala sama. Sekali lagi yang membedakan adalah di bentuk-bentuk jari. Jika kambeng tadi dengan ngepel, kalang kinantang dengan nyekiting, sedangkan untuk bapang, ini ada yang nyebut nogo rangsang atau boyo mangap. Ini seperti mulut buaya yang mangap, ataupun seperti mulut naga. Keempat jari-jarinya rapat, dan ibu jarinya masuk sini. Dan untuk yang kiri, ini lengan bawah kiri, kambeng dan kalang kinantang membuat tekuk di sini, sedangkan untuk bapang ini naik sini. Nah, dengan ibu jari yang ke atas dan jari-jari rapat seperti ini. Ini untuk bapang, tanjak bapang. Biasanya digunakan untuk tokoh-tokoh raja-raja buto atau raja-raja yang mempunyai karakter berangas, keras kayak itu. Ini untuk ini. Tanjak kambeng, tanjak kalang kinantang, tanjak bapang. Oke, semoga di materi pertama ini bisa diterima.